Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadikal hilati adrikna ya Rasulullah. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Seperti biasa, konten kali ini akan membahas pertanyaan saudara kita. Beliau bertanya tentang bagaimana caranya praktek untuk memancarkan 4 mahkota, budduhun, kudusun, subuhun, bariun. Jadi sebelum kita lanjut, saudara, kita perlu jelaskan sedikit tentang 4 mahkota tersebut. Jadi 4 mahkota tersebut itu pancaran daripada Ruhul Muqaddas, yaitu hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hakikat Muhammad Ruhul Muqaddas inilah terpancar 4 mahkota, budduhun, kudusun, subuhun, bariun. Dan dari 4 mahkota tersebut, budduhun, kudusun, subuhun, bariun, itu terpancar ruhnya Sayyidina Jibril, Mikail, Izrail, dan Israfil. Nah, jadi ini jugalah hakikat sifat jalalnya Allah, jamalnya Allah, kamalnya Allah dengan koharnya Allah. Nah, dari 4 inilah tajalli lagi menjadi narun, hawaun, maun, turabun. Api, angin, air, tanah. Kemudian tajalli terus begitu. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa 4 mahkota ini tajalli atau terpancar daripada Ruhul Muqaddas, maka kita tentu untuk memancarkan daripada 4 mahkota tersebut harus tahu kuncinya. Kita sudah paham kuncinya, titiknya itu adalah hakikatul Muhammadiyah. Itu kunci pembukanya. Sebenarnya begini, ketika kita berjalan menuju Allah, tenggelam di dalam Allah melalui hakikat Muhammad tersebut, niat kita itu hanya untuk Allah. Tidak ada niat-niat lain seperti memancarkan ini, menjadi ini, mendapatkan ini dan itu. Tidak ada sebenarnya, hanya untuk Allah. Dengan melalui itulah Allah Subhanahu wa taala akan memancarkannya. Dengan hal itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala-galanya sesuai dengan yang dikehendakinya. Barang siapa yang mendapatkan Allah, maka dia akan dapatkan segala-galanya. Barang siapa yang tidak mendapatkan Allah, dia mendapatkan segalanya tapi belum tentu mendapatkan Allah. Itu prinsip yang harus kita pegang. Jadi ketika berjalan itu tidak ada niat untuk ke sana ke sini untuk mendapatkan ini dan itu. Itu yang perlu ditegaskan. Nah, kalau untuk praktiknya sebenarnya ketika seseorang itu telah menemukan kuncinya, yaitu hakikatul Muhammadiyah, dan tahu kedudukan hakikatul Muhammadiyah pada dirinya, kedudukannya, maka dengan orang siapapun dia, ketika memesrakan dirinya dengan hakikat Muhammad tersebut, Ruhul Muqaddas, maka akan terpancar secara otomatis keempat cahaya tadi. Cahaya yang paling tertinggi adalah cahaya budduhun. Tidak bisa terpancar langsung kepada budduhun kalau tidak melewati kudusun dulu. Nah, kudusun ini cahayanya juga, pancarannya juga dari Ruhul Muqaddas. Namun dia telah terzohir daripada Ruhul Muqaddas tersebut. Jadi ketika kita sudah memesrai Ruhul Muqaddas, yang pertama terpancar itu adalah mahkota kudusun. Kemudian mahkota kudusun ini terpancar lagi kepada mahkota budduhun. Kemudian terpancar lagi kepada mahkota subuhun, dan terakhir kepada mahkota budduhun. Nah, jadi letak-letak posisinya, kedudukannya itu mahkota kudusun yang paling pertama terpancar dengan syarat jiwa seseorang itu menjiwai Ruhul Muqaddas, maka terpancarlah
mahkota kudusun itu di pusatnya. Di dalam pusatnya itu terasa betul-betul pancaran daripada Ruhul Muqaddas. Kemudian ketika semakin mesra dia di dalam Ruhul Muqaddas Rasulullah SAW, maka terpancar lagi mahkota kudusun itu, turun dia kepada mahkota budduhun. Di mana letak kedudukan mahkota budduhun? Itu ada di tulang sulbi kita. Jadi dia dari pusar kudusun kemudian terpancar ke bawah ke budduhun di tulang sulbi. Kemudian ketika mesra lagi terpancar naik kepada ulu hati kita. Itu mahkota subuhun. Semakin mesra lagi maka terpancarlah ke seluruh jasad dan rohani kita sampai terpancar kepada dahi kita. Nah, disitulah maka terpancarlah mahkota budduhun sehingga terpancar lagi keluar meliputi jasmani rohani kita dan meliputi ruang dan waktu. Tapi untuk ke sana, untuk memancarkan daripada mahkota budduhun yang ada di kepala ubun-ubun kita ini, di dahi kita ini, tidak segampang yang kita kira. Dan itu kalau mau dijelaskan rasanya, rasa pancarannya itu hanya sebagai perumpamaan saja. Karena kalau dijelaskan pasti salah, tidak seperti itu. Dikatakan seperti ini, tidak begitu juga. Nah, jadi hanya perumpamaan saja. Bagi orang-orang yang telah mengalami kemesraan di dalam hakikat Muhammad tersebut, mesra jiwanya daripada Ruhul Kudus Rasulullah tersebut, maka itu akan terasa pancarannya itu, bukan berupa cahaya yang dimaksud dia melihat cahaya putih terang terpancar di pusatnya baru turun kemudian terpancar sampai dahinya, sampai dia melihat pancarannya cahaya itu keluar dari dahinya terang sekali. Itu cahaya majazinya. Hakikatnya bukan seperti itu, tapi melalui rasa itu juga. Jadi ada suatu rasa yang tidak bisa dijelaskan, terpancar daripada hakikat Muhammad kepada mahkota kudusun, kemudian turun dia kepada mahkota budduhun, naik dia kepada mahkota subuhun, dan sampai kepada mahkota budduhun dan meliputi jasmani rohaninya. Maka ini adalah contoh orang-orang itu telah mendalami, telah akrab, telah mesra, telah dimesrai oleh hakikatul Muhammadiyah. Nah, orang-orang seperti inilah yang akan dibaca biasanya, yang akan diketahui sesama yang telah mengalami perjalanan tersebut, yaitu membuka segel atau kunci daripada pancaran tersebut. Namun ini bukan suatu tujuan. Jadi ketika kita berjalan, jangan sampai bertujuan ke situ. Nah, namun ini adalah hadiah daripada Allah Ta'ala. Nah, orang seperti itu terpancar 4 mahkotanya bukan dilihat daripada pancaran cahaya majazi. Oh, ada di kepalanya itu kayak cahaya-cahaya putih, ada di dahinya kayak cahaya putih sinar, bukan begitu. Nah, maka orang-orang yang duduk mesra di sir itulah yang mampu memahami bahasa tersebut. Nah, jadi begitu cara prakteknya adalah sering-sering menghubungkan jiwa kita kepada hakikat Muhammad. Di situ kunci pembukanya. Nah, itu adalah suatu contoh orang-orang yang telah mesra atau dimesrai oleh hakikat Muhammad. Dan orang-orang itu adalah salah satu ciri selamat jasadnya dan rohaninya. Itu salah satu ciri. Artinya selamat jasadnya dan rohaninya tidak akan mustahil akan hancur jasadnya, rohaninya sampai di akhirat kelak. Sampai dia ajalnya meninggalkan dunia ini. Mustahil. Karena sudah diliputi oleh pancaran 4 mahkota tersebut dari hakikat Muhammadiyah. Jadi begitu caranya, metodenya, dan metodenya ini praktiknya dilakukan ini bukan hanya 1 minggu terus terpancar, tidak. 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, tidak. Itu bertahun-tahun prosesnya itu.
Kalau praktiknya untuk mendudukkannya cepat, tidak cukup 5 detik selesai sampai. Tapi untuk memancarkan itu perlu kemesraan yang kontinu, istiqomah. Dengan istiqomah itulah terpancar sendiri. Maka dengan orang itulah yang sesama pancaran, sesama sir yang mendudukkan di sir dan terpancar itu mampu mengetahui saudara-saudaranya lain. Dengan itulah biasanya orang-orang itu mampu mengetahui ini betul-betul manusia. Nah, ini manusia yang jiwanya masih berwujud binatang. Jiwa yang masih berwujud binatang itu adalah sifat-sifat kita seperti binatang. Binatang ternakkah, binatang buaskah, sehingga jiwa kita itu bentuknya seperti itu di dalam kasyaf begitu. Bukan berarti dia diserupakan dengan binatang, artinya jiwanya itu di dalam itu karena sifat-sifatnya membawa sifat-sifat binatang ternak maupun binatang-binatang buas, maka terpancarlah jiwa itu tadi berbentuk seperti binatang tersebut. Nah, itu disitulah mampu membedakan ini betul-betul manusia sebenar-benarnya, ini orang-orangan sawah, patung berhala yang berjalan, ataukah hewan. Nah, di situ. Nah, memang pada hakikatnya kita itu betul-betul harus menembuskan daripada hakikat Nur Muhammad semuanya. Namun di dalam kenyataan ini, di dalam syariat, di dalam perlakuan pembuktian itu perlu namanya berhati-hati. Karena dengan cara itulah kita itu tidak bimbang dan kita itu tidak gampang untuk belok kiri, belok kanan. Artinya tahu ihdinas siratal mustaqim itu, jalannya itu lurus, betul-betul lurus. Itu yang dimaksud ketika kita mempelajari 7 martabat itu. Dia memahami kedudukan untuk pulang kembali sekarang itu ke jalan yang lurus sampai ke ahadiyatuz zat. Itu jalan yang lurus maksudnya. Jangan jalan bengkok kanan kiri. Nah, jalan yang lurus itu adalah kembali kepada ahadiyah. Jalan yang lurus yang dimaksud itu adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan siapa yang bisa menuntun ke jalan itu adalah kekasih Allah, adalah utusan Allah, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saking cintanya hakikat Rasulullah, saking cintanya Rasulullah SAW kepada umat-umatnya itu, hampir semua manusia yang masih mendengar hati nuraninya yang tidak berkalam, tak berhuruf itu dinasehati oleh Rasulullah. Hampir semua, bahkan penjahat sekelas kakap pun itu kadang hati nuraninya itu berbicara tanpa huruf, tanpa suara, namun tidak bisa didengar. Karena jiwa kita ini telah menjadi jiwa yang siluman. Jiwa kita telah kotor di saat mulai sudah balik sampai sekarang. Nah, kalau tidak dilakukan untuk penyucian jiwa, maka jiwa kita akan terus seperti itu. Nah, kalam-kalam ataupun zikir-zikir ataupun mengaji Al-Quran itu bagus semuanya, tapi hanya sampai tenggorokan, tidak sampai masuk ke dalam relung hati yang paling dalam, tidak sampai masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Dia hanya sampai di kerongkongan. Dan ini banyak ditegaskan dalam hadis, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan membaguskan suaranya saja, tapi tidak sampai di dalam hati yang paling dalam. Dia hanya sampai kerongkongannya saja. Nah, padahal di situ ketika membaca kalamullah yang tajalli kepada Al-Quranul Azim, Al-Quranul Karim itu betul-betul dengan hati nurani kita membaca. Bukan dengan nafsu, hawa nafsu, bukan dengan pikiran kita saja, dengan modal menghafal, dengan modal membaguskan bacaan. Itu bagus, cuma kalau ini dipakai dengan hawa nafsu kita, ataukah hanya bermodal dengan kerongkongan saja tapi tidak turun ke dalam hati yang paling dalam, ini juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala secara syariatnya. Nah, jadi jangan sampai kita itu membawa tentang kebaikan tapi dengan hawa nafsu kita. Termasuk kita juga sama semuanya. Kadang-kadang kita terlepas, kadang-kadang kita terlupa. Maka Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
Berilah peringatan wahai Muhammad, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang mau percaya. Kalau tidak percaya ya tidak bermanfaat. Tapi tetap disampaikan. Karena kita umatnya Rasulullah, umat universal. Kepada seluruh manusia, jin. Kepada seluruhnya. Umatnya Rasulullah SAW adalah membawa rahmatan lil alamin. Adapun oknum-oknum yang terjadi, silakan kembali kepada diri. Karena ini adalah universal, ajaran daripada Rasulullah SAW tidak pernah ajaran daripada itu keluar daripada kasih sayang. Tidak pernah. Jadi kalau ada oknum-oknum yang membuat kerusakan di muka bumi ini, itu belum tentu mengikut sempurna kepada ajaran Rasulullah SAW. Ajarannya Rasulullah ini sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam sudah terbawa. Nah, sejak Nabi Adam turun terus sampai sekarang. Jadi ini adalah penyerahan diri secara total. Itulah orang-orang yang berserah diri secara total. Itulah yang dikatakan muslim yang sejati. Siapapun manusianya yang ketika dia betul-betul menyaksikan dan memuji Tuhan yang betul-betul Tuhan yang bernama Allah ataupun apapun dinamakannya yang maha suci itu, dan tidak menafikan Rasulnya, Rasulullah, hakikat Rasulullah, maka itulah orang-orang yang muslim indallah, berserah diri kepada Allah. Nah, kita ini baru belajar. Jadi muslim itu pencapaian, saudara. Bukan hanya bermodalkan KTP, ikut-ikutan, pergi ini terus muslim. Belum tentu. Iya, secara kenyataannya iya, pengakuan. Begitupun dengan pengakuan kita hamba Allah. Apakah kita betul-betul sudah diakui hamba Allah? Begitupun dengan umat Rasulullah. Apakah kita ini diakui umat Rasulullah? Sementara Rasulullah tidak mengenal kita, karena kita tidak mengenal Rasulullah di dunia. Nah, kalaupun tidak, tetap berharap daripada rahmat Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Daripada kita ini saling kanan kiri, kita kembali kepada diri masing-masing, bercermin masing-masing. Nah, jadi kita kembali ke topik seperti itu, saudara. Yang penting niatnya hanya untuk Allah, hanya untuk zat, hanya untuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan memakai cahaya Allah, yaitu Rasulullah, dengan memakai kunci utusan Allah. Nah, jadi seperti itu, sehingga terpancarlah 4 mahkota tadi. Jadi jangan jadikan tujuan itu, jalankan terus, istiqomahkan terus, kontinukan terus secara terus menerus. Kalau Allah memberikan itu, maka yang penting Allah ridho. Apapun yang dikerjakan, yang penting Allah ridho, Allah merahmati, selesai. Percuma kita banyak amalan, banyak ilmu, banyak apa, tapi kalau Allah tidak ridho, tidak rahmat, percuma. Bukan berarti kita melarang untuk mengkaji ini dan sebagainya, tidak. Tapi percuma kalau kita itu mempelajari setengah mati misalnya, mempraktikkan setengah mati misalnya, tapi kita tidak dapat rahmat Allah, tidak dapat ridho Allah. Nah, jadi begitu, kembali lagi siapa sebenar-benarnya rahmat tersebut. Nah, jadi begitu hadirin sekalian, lebih dan kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.